Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Kelok kita ke Banda Buek tiba di situ hari malam. Kaji dan konsep nali Buek ialah sambungan tadi malam. Tadi malam kita lah membicarakan bahasa manusia itu adalah makhluk yang terbaik, paling sempurna dan diberikan tugas yang sempurna pula. Sebagai tambahan untuk meningkatkan pemahaman awak, ada salah satu di antara sebutan untuk manusia itu, kalau dalam istilah ilmuannya, detached animal. Itu makhluk yang di dalam hidup senantiasa berusaha mencari alat bantu. Dan itu hanya memang hadir dalam kehidupan manusia. Alat bantu yang dimaksud itu untuk mempercapai tiba di tujuan manusia mencari kendaraan sehingga bisa meluncur. Pada awalnya tu apa ibu hanya di waktu tampai nanti ke tampai rendah. Dicari suatu benda batonggok deteh, lalu dikayus katanya meluncur ke bawah. Tapi ketika bapa lihat pulang, apa caranya? Jadi ibarat sepeda, memang bisa berjalan, tapi jalan itu cuma di kayu. Kalau ditanya kepada orang yang punya sepeda, tentu nampak rancak sepeda kau, pai menurun, pulang menurun. Kalau pai menurun, pulang menurun, tapi tidak kawas subuh barang pada. Kalau pai menurun, itu ke pulang aja yang mendaki. Sementara bumi Allah nan tampai awak itu ada mendaki, ada menurun. Ada lah sepeda tadi. Ketika menurun awak yang saja, diferewelkan saja. Ketika mendaki di kayu. Alhamdulillah itulah sana nanti memakai beberapa saat. Tapi rupanya nanti tukang pakai kok makin lama tenaga makin kurang. Tak taluk mengayuhnya. Akhirnya menurun sepeda awak di bawahnya, mendaki sepeda pun nawa manusia tetap berusaha, maka diciptakanlah mesin yang bisa memutar roda dengan sendirinya. Berbagai macam kendaraan muncul sehingga menurun jadi mendaki jadi. Dengan syarat ada minyaknya sehingga mesin hidup. Itu dalam rangka memperhatikan manusia itu adalah makhluk yang di dalam hidup suka memakai alat. Dan itu pula dalam alat-alat kehidupan yang lain. Serupa ibu-ibu lah umpamanya. Waktu saya sudah membuat tetalio berputar je tangan. Berputar je tangan. Rupanya tangan kau mungkin layu nak tanduk mutar. Dibuat lo ini alat adis susu aja kalau putar sesuatu. Itu manusia. Touch animal, makhluk atau hewan yang di dalam hidup memakai alat. Nah kita cari di dalam kehidupan alat itu makin lama makin berkembang. Itu teknologi namanya. Kalau dulu serati orang bakal aja selesai dalam sehari. Kemana orang kan dicari seratui. Akhirnya diciptakan. Akhirnya kalau aja serati orang dalam sehari itu bisa dihadapi oleh satu orang saja dengan memakai alat berat di dalam segala lini kehidupan. Membuat jalan, membuat perumahan, itu pakai alat berat saja.
membuat sawah segala macam dan sebagainya. Nah itu aku sampaikan sebagai suatu gambaran betapa manusia itu adalah memang makhluk yang selalu berpikir untuk mempermudah kehidupannya. Dan itu tentu sejauh yang bersifat fisik. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, ada hal-hal yang ditemukan oleh manusia dan itu memang bisa dilakukan ya. Tapi kalau dibiarkan itu rawan disalahgunakan kepada hal yang tidak benar. Umpamanya hari ini, beberapa tahun yang lalu masih terdengar itu rahasia suatu negara bocor ke negara lain. Kan setiap kita tuh punya rahasia pribadi, rahasia rumah tangga, rahasia tetangga, rahasia kampung. Akhirnya ada rahasia negara. Rahasia negara itu harus dijaga sedemikian rupa. Yang namanya rahasia tentu tidak boleh lapeh keluar. Akhirnya lalu alat nanti bisa diciptakan oleh manusia dengan menemukan sandi-sandi tertentu sehingga seluruh catatan yang ada di dalam buku orang itu, di dalam almari orang itu bisa disadap dengan jarak jauh. Nah itu kan kakak berkasihnya. Dan itu mengasih pada hari ini. Kadang-kadang Bapak Ibu hadirin sekalian, apabila rahasia kau terbuka, akibatnya sangat fatal. Itu kan kemampuan manusia yang dipergunakan dengan cara salah guna, yang ujung-ujung manusia itu menjadi celaka. Banyak sebenarnya contoh yang akan bisa kita kemukakan tentang penyalahgunaan kemampuan yang ada pada diri manusia, itu sendiri. Banyak sekali. Seperti contoh yang kita sabit malam ada uang sperma. Nah itu kalau dibiarkan terjadi dalam kehidupan manusia, bahaya di nyawa. Kalau kini ayam sesudah keluar dari telur 5 hari, 6 hari lah bisa digoreng. Sebenarnya manusia juga bisa begitukan. Lah iya nak capek sekadang bisa sebenarnya. Jadi kalau seandainya ada di antara awak yang melahirkan sesuai dengan tradisi dia nyoba dapat rahmat, awak datanglah mengucapkan selamat siang lah malian lah dipecah lihat. Bagus pakai bersama dicari. Tapi oleh karena ada rentan waktu lah 2 bulan baru terjadi, pas waktu bersih itu ditanya, namanya sekecil, enak beli rokok tadi macam 2 bulan beli rokok, habis itu terjadi manusia. Tapi akankah itu dibiarkan terjadi dalam kehidupan manusia? Tentu tak mungkin. Nah oleh karena itu harus ada alat kontrol, harus ada stabilizer. Itulah yang namanya agama. Nah kece agama, manusia itu di samping mengelola fisiknya, kehidupan dunia secara nyata nalah kita sebut tadi, juga harus mengolah batin, rohani. Karena manusia itu adalah makhluk rohani. Kalau tadi yang mau sabutkan manusia itu adalah makhluk yang memakai alat, ada celeng. Manusia itu sebenarnya adalah malaikat yang bertubuh. Nah, itu. Maknanya malaikat yang bertubuh, dan sawananya yang dominan dalam kehidupan manusia itu tidak fisik, tapi rohani. Sebab kalau rohani sudah meninggalkan tubuh itu tidak ada guna oleh. Pangkalangannya kadang tenaganya kuat, tinggi semampai jangkung, tapi tidak bernyawa. Kan ada guna oleh, tidak ada guna oleh. Malah saking tidak ada guna, berkuburan masuk tanah. Biarlah agak begok-begok seketek, tapi jasmani barohani bisa jadi itu. Agungnya tubuh jangkung tinggi rancak, tapi lamai, tapi ramai. Jadi sebenarnya tubuh kasar kita, seluruh anggota tubuh kita mulai kepala sampai ke kaki itu ditentukan oleh struktur rohani itu sendiri. Nah kalau dikaji rohani, di dalam rohani itu ada beberapa komponen. Yang paling tinggi adalah otak. Disitulah sumber segala perintah. Tangan mengalir perintah otak, kaki melangkah perintah otak, mulut mengecek perintah otak, mata melihat perintah otak, tangan bekerja perintah otak, telinga mendengar juga berdasarkan perintah otak.
Seluruh yang dikerjakan oleh jasmani itu perintah dari dalam aku adalah otak kita. Terasa kata, aku serta tangan gawe itu, dan kayak itu. Yang merintah itu adalah otak. Nah, di dalam kajian tauhid, kesinambungan dan kelancaran serta kesuksesan yang ujung-ujungnya adalah keselamatan dalam kehidupan manusia itu ditentukan oleh keseimbangan pemakaian segitiga yang ada dalam tubuh manusia secara rohani. Jadi dalam setiap rohani kita ada 3 segitiga. Segitiga dan 3 tadi sama kaki, dia teh bernama akal, sebelah kanan bernama nafsu, sebelah kiri bernama ghadab, emosi, marah atau berang. Ada segitiganya. Kalau stabilitas segitiga bisa dipakai secara rancak, bisa dipertahankan secara maksimal, maka kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ditemukan tadi itu insya Allah hanya dipergunakan lewat kanan rancak. Tabali lewat kendaraan, banyak capek tiba dengan saji, banyak capek tiba sampai kerajo. Tapi kalau segitiga kau begok letaknya, tabali itu banyak capek mencilok barang-barang. Ke situ faedah. Banyak capek lari sehingga nak tertangkap oleh polisi. Ke situ lari. Sebab manusia punya potensi untuk kabur. Maka segitiga yang ada di dalam batang tubuh tadi jago jangan sampai goyang. Mana segitiga tadi lari sampaikan dia teh akal. Kemudian sudut dan di bawah nan dua sebelah suwa nafsu selagi dah otak rasa marah. Selagi segitiga tu letak di batu tadi, akal paling dia teh, insyaAllah aman. Sebab kalau lahaka nak paling ada ibu, nafsu banawa, napasu lang baraka. Kalau napasu lang baraka, ni majelis suruh majelis tidak menengok ke muka menoleh ke belakang. Lama dia awak, ketujuh dia orang. Ndak nan kalamak lewat saja. Sebabnya akal paling latih. Napasu urang paraka, awak mendapat urang tak kehilangan. Itu kalau lihat karate. Kalaupun yang godok berang marah emosi urang baraka. Bangun ke emosi urang baraka, berang urang baraka, sebuah akal yang mengendalikan hidupnya. Sebab ada orang berang pun ndak berang orang ndak baraka. Bantu kejadian tahun 82 di Padang. Kalau tidak salah di Indaro, itu sangat berang karena umur 5 tahun sampai dicukir mata anak. Berang namanya. Sampai aku tinggal di Surongan. Kali di antara Pak Ibu kalau Ustaz Satar atau mana itu sebelah rumah ada tinggal tuh kawan. Naya ayam kata rumah, tentu dikaji. Dikajana ayam namanya ayam kekeknya lah macam dia lagi. Dapet ayamnya elok putih ayam tu sekali. Berang mana tu? Dikaja ayam tu bantu di kampung Manggi ko mengajar ayam sampai mengajar ayam tu ke ketuk katil. Tu nak masuk tu. Itulah berang yang tidak terkendali. Tapi akankah itu bisa terjadi dalam kehidupan manusia? Bisa. Karena apa? Karena segitiga tadi tidak stabil. Padahal di dalam kehidupan tadi lah musawi. Jalan ke pasti ada nama laki, pasti ada nama menurun. Jokat tu jalan mendata sana, menurun pancak dulu. Tapi mendaki mulai gak tabarek. Sudahlah mendaki kadang batu-batu tidak lancar sejalan wak dalam hidup. Ada dek kau je. Lampai hari tidak lama makan. Lalu mata tidak mau lalu makan tidak lama. Air diminum kadang rasa paku. Apa tu nak fikir itulah dapat musibah dan apa musibah terumpai hilang. Terumpai Solo Jepang. Selok Jepang hilang sampai 3 hari tidak makan. Tu tidak stabil jiwa itu. Mana sampai bantu Tuhan. Tapi bisa terjadi seperti itu. Nah bagi orang yang jiwanya stabil, segitiganya tetap bantu iko. Solusi-solusi di dalam kehidupan banyak cari sudah pada itu.
Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmah. Tuhan sedang merencanakan sesuatu untuk kita. So, tak perlu berpikir. Kerja itu. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali memberikan contoh uswah ke kita. Dek banyak orang batanya di masjid, lambe tiba di rumah. Pas tiba di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, kerja Aisyah. Lapan tanah ke dibaca, awi tanah ke disabit, sabuk makan sore, alun kayak itu leh. Tapi apa yang terjadi tiba di rumah? Tuhan, ambo minta maaf. Maaf beribu kali maaf. Dek tuan terlambat pulang nasi tadi liado nasi piring. Sabanta aku ada orang datang minta-minta. Lupa ambo segalanya. Tagian dek mau ke orang tu. Sehingga ada nasi cialah dia. Aku awak dengan Nabi Muhammad kayak itu terjadi Pak. Lama orang kepikir pada waktu itu. Keurangnya lagi nasi. Tapi apa jawab Nabi? Oh begitu. Barang orang nanti bu, lah tu. Nabi akan nama ada. Ini soim ambo wa puasa saya. Aku betul lagi bu, li sanang ibu tu. Tentu yo sana. Cuma ni pak ini nama itu. Nah, kenapa Nabi ada solusi? Ini soim ambo wa puasa saja lah. Karena wa puasa tu dapat apa lo masalah balik. Nabi kau buku saya. Ini soim. Jadi nanti awak pulang, tidak ada orang akan makan. Ini soim, niatkan berpuasa. Allah akan memberikan pahala. Betul awak puasa bersama makan apa. Tapi kalau awak berang-berang sampai bersifat pintu tangga berkaca ayam terciut-ciut, kucing menjadi bola kaki, itu nak itu. Nampak lapar tadi. Orang yang segitiganya stabil, tidak ada gaya orang tidak kau sabit, tidak ada kata tidak kau jawab. Tenang di dalam hidup kadang ada hikmah di segala sesuatu. Bapak, ambo ingin menyampaikan suatu kisah yang di dalam Al-Quran ini tertulis dibikin lupa. Kita semua tahu Yusuf berorang bersana. Nabi Yusuf bersana berorang. Dua balik. 6 peleket Yusuf. Ayah beliau nama Nabi Yusuf kau Yakub buta. Saja Yusuf ada agak walabiah sayang si Yakub kepada Yusuf. Tengok dosa-dosa yang iri. Caca Yusuf. Makanan berlebih ke Yusuf, pakaian berlebih ke Yusuf. Irilah dosa anak lain, keirian kok tidak terkendali. Sampai masuk pakai untuk membunuh Yusuf. Cuman kalau awak bunuh Yusuf, kok baru kecil ayah. Awak kicau saya. Kecil awak pergi main-main. Kemudian awak bawa Yusuf. Awak minta izin ke ayah. Pasti ayah nama. Kamu awak bawa main. Awak bawa ke rimbo. Awak bunuh di rimbo. Awak kecil Yusuf kok dimakan serigala. Dilakukan. Ayo lelo yo, kalau pergi kalian jaga dia, yo ya. Nah sampai di hutan Yusuf dimasukkan masuk sumur. Kemudian ditangkap seekor serigala, disembelih, baju Yusuf digalumunkan dengan darah serigala dibawa pulang. Tiba di rumah menyanyi bersama-sama. Oh dia batu kecil ya, dia ditangkap dari serigala. Aku mah bajunya dibawa jadi kami pulang ke bajunya. Bajunya kok. Ini bukan darah Yusuf. Atau bayang di ibu dia pak baralah kapakia Nabi Yusuf ketika dimasukkan di sana kakak-kakaknya ke dalam sumur. Bang, udah papangan bu, salah bu. Tapi kakak-kakaknya membisukan dan memekakkan telinga tanpa mempedulikan jeritan adik tetap diturunkan ke dalam sumur. Membunuh langsung takut pulau. Abah turunkan ke semua. Dia pulang dan yakin adiknya akan mati dalam sumur. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada beberapa orang musafir yang sedang lewat, haus ingin mengambil air dalam sumur. Kan begitu ceritanya. Adik masuklah timbul dalam sumur, dia lo kata, nan bagai anak kita, anak rancana kok. Namanya pedagang, pangannya kan pakai jadi itu jual beli. Iko anakku kalau jual di pasar budak mesin mahal kali kok anak ancak mah.
Nah, akhirnya diambil anak itu dibawa ke pasar Mesir, pasar budak dijual dengan jual mahal. Karena di Aragonya sangat mahal, sanggunan mampu untuk membeli cuman keluarga istana. Dimulai tinggal Yusuf di istana. Bla 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 sampai Yusuf itu gadang, diangkat jadi bendahara. Ujung-ujungnya Yusuf jadi raja. Coba potong kalimatnya. Kalau dipotong kalimatnya, kalau Yusuf tidak masuk semua, tidak jadi raja. Begitu kita menyikapi dalam hidup. Tapi bila awak bisa mengalih-alihkan hidup, sehingga kesimpulan awak bisa bantu itu. Tidak bukan ketika segitiga tadi normal. Membuat rumah di Balimbiang, dipasang kaca macam mentari. Rancaklah bakawan dia orang Sumbiang, piti galak tadi. Nah itu je. Fitinya galak, tidak ada fiti. Dia dendek kau je. Ada saja dan yo akak kau kah lama masuk tahun nang kampe perlu dua kah. Ia warna ada mati dah. Batu ndak pernah mampu duit sekali Allah jalan. Bapiti dan pulangnya kalah. Ndak piti dan pulangnya ndak mampu duit. Ayo maju dama alhamdulillah. Diselidiki orang rupanya banyak kaum bodoh sumbiang. Kan itu sumbiang. Itu tak sampai di dia. Artinya apa? Nya pandai mencari solusi sehingga hatinya menjadi tenang. Lama mana boleh cancang, pagi sore dimakan tari. Rancak malah jauh kawan dia orang pincang, piti tak piti, mau jak tari kan itu. Jadi pincang kan itu salah satu di antara solusi. Cuman masalahnya segitiga kau harus stabil, Bapak. Apa caranya agar segitiga kau stabil? Akal. Nah, nafsu. Sebab kalau nyoba baputa cik kaki, rodok dia teh, marah dia teh, akal je nafsu di bawah. Itu jadinya nama mengandalkan adalah rodok rasa marah. Aku akan bisa tiada hari tanpa marah. Kan ada orang yang berang kepanjang semua, bangi sebentar tu. Ketunggak bangi, ke ayam bangi, ke periuk bangi, ke sanok bangi, ke kolak bangi, bangi saya. Semua nak ketik-ketik ngiri tu dah macam bangi saya tahu. Elok kan kamama mampak dah. Pi kamama mampak tahu. Biar saya tahu kan dek rotok dia teh. Kalau puta cik lain ada teh lain. Nafsu dia teh, nafsu yang mengendalikan diri. Nah kalaulah nafsu yang mengendalikan diri, nafsu mengendalikan akal, nafsu mengendalikan emosi. Itulah hawa itu. Hum yattabi'una ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu. Yakuluna kama ta'kulul an'am. Kalaulah nafsu diikuti, mereka akan makan serupa binatang ternak makan. Kalaulah nafsu mengendalikan diri di dalam hidup, rasa malu jadi hilang. Di sekolah lagi patah kota kurung nah di luar kota tempi nah dia tempi barale bu. Pas waktu tibur sampai barale kan diisi absen. Buku tamu kasihnya. Sudah diisi buku tamu. Itu ada anak adik-adik magempi yang kawan sendok nasi. Bang kolamu na ibu tagak reket sambal ayam tu. Ana cuki-cuki ke bawah. Ambil jalan dah teh tu selesai. Rasu-rasu gadang di bawah pedonan dia teh. Singgu orang antri sepanjang tahan tak peduli lah. Pokoknya gadang ada. Bacuki ke bawah, bacuki ke bawah. Berkau sama makan sama duduk gadang bingkah ayam orang pada inyo. Ibu wanati. Bakau nak dia alam. Itu kan apa? Napasu dia. Sebab kalau napasu kau dah tepat celadat. Bila so. Asal terletak. Bantu. Kau engkau bagilah. Tapi nangadang dia hilang rasa malu dalam hidup. Tak tentu dan tak tentu arah. Jadi solusi. Apa yang bisa kita lakukan agar stabilitas segitiga tadi bisa terjaga? Caranya adalah gantungan kuat-kuat katanya dengan gantungan yang kokoh. Sehingga tidak goyang. Tambah perlu dengan pondasi yang sangat kuat selawah. Dengan pondasi yang kokoh sehingga stabil. Nah kalau stabil, insya Allah kita akan menjadi manusia rasional.
memikir segala sesuatu dengan memasangkan kepada dua kata patut dan mungkin. Sebab ada yang patut tapi tidak mungkin, ada yang mungkin tapi tidak patut. Akan serupa itu. Wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah kamu dengan anak-anakmu. Berbuat adil. Ada piti 10.000, anak 10 orang, lagi 1.000 seorang. Itu kan mungkin saja, tapi tidak patut. Bagus itu. Sabuk nan bau umur 20 dapat 1.000. Anak bau umur setahun dapat 1.000. Jadi pun adil dia. Patut lah, mungkin tidak. Mungkin nang gadang dia kerupuk, nang ketek sekali di balik yang berbuat. Baru yang adil. Kan serupa itu. Jadi Bapak Ibu, ba'acaranya tadi lama sami gantungan. Doa di gantungan kata ku pertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alat untuk menggantungkannya bernama ibadah. Bernama ibadah. Hanya orang-orang yang punya ibadah lah yang mampu menstabilkan segitiga tadi sehingga akalnya tetap di atas. Maka perbanyaklah melaksanakan ibadah. Akhirnya berada di bulan puasa adalah bulan di mana kita diberikan oleh Allah sarana dan macam-macam ibadah dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab orang yang memiliki ibadah yang banyak, memiliki ibadah yang kuat, dia akan mampu mengandalkan dirinya dengan baik. Nah, kalaulah bahasa ibadah, maka ibadah utama kita kan sholat. Nah, sholat. Kalaulah tasawuf ibadah, sholat. Sholat awal hisab. Kemudian ibadah puasa dan sadang awak karajolkan kok ibadah unik juga. Makanya orang-orang yang mengerjakan ibadah dengan baik, ibadah dengan benar, terutama di bulan puasa, pengandaian dirinya akan mudah dan akan mampu. Kemudian buat di bawah yang namanya pondasi nan kuat. Hari balik rumah, rancak mana cai, rancak mana kacau, santiang atau keramik antara kali baca. Tapi pondasi rapuh, karena tel yang serumah tu. Makanya pondasinya harus kuat. Apakah pondasinya? Akhlakul karimah. Jadi hablum minan nas, akhlak karimah. Hablum minallah ibadah. Hablum minan nas bil akhlaq, dengan akhlak karimah, wa hablum minallah bil ibadah. Kata ibadah kiri dan kanan dengan akhlak karimah. Bapak Ibu, mari kita uji. Beribadah pada hakikatnya adalah menjalin hubungan manis dengan Allah. Itu. Baru kau sampai di tengah-tengah kehidupan kau, ada orang yang dakek, ada setengah dakek, ada dakek mana. Tanda orang tu dakek kawak, cok datang ke rumah awak. Ini dakek je mah, tapi tak pernah suara. Tenang saudara. Tanda dekat rumah kita itu sudah kayak rumah dia. Karena dia seru terus datang, terus bersilaturahmi, tidak sakit, nak meninggal, dia tetap kok sakit tibunya capek mencari. Kok ada hal-hal capek tiba membantu. Jadi makin sering ke rumah kita, bawa pisang, bawa kolak, bawa segala macam, pasti makin dekat dengan kita. Itu sebagai satu perumpamaan analogi dekat dengan Allah. Orang asal terus ke masjid, dekat dengan masjid, terus beribadah, hubungannya dengan Allah pasti dekat. Tapi kalau tidak ada salat, tidak ada ibadah, puasa kadang tak perlu berjalan, jarak dengan Allah. Nah, itu cara untuk memperkuat dan tolak. Akhlak karimah. Kenapa akhlak karimah itu akan membuat stabilitas? Sebab orang yang akhlaknya rancak, kawannya pasti banyak. Kawan pasti banyak. Sebab orang-orang atau teman-teman kita sesama manusia kau dakek jarak jauh kan gara-gara itu. Mulut kata-kata terutama. Kadang-kadang mulutmu harimau yang pada saatnya bisa menerkam tubuh kan begitu. Nan Korea kundi, nan merah sago, nan bayi budi, nan rancak masuk. Kadang menginginkan sesuatu dalam berbahasa banyak yang bisa dipakai. Contoh, dilarang merokok. Itu cik. Terima kasih untuk tidak merokok.
sebaiknya Anda tidak merokok. Itu basuh itu efek kepada orang membaca berbeda-beda itu. Dilarang buang sampah di tempat ini. Ini bukan tempat pembuangan sampah. Adalah yang buang sampah di sini hanya orang gila. Nah, itu juga sama. Hanya orang yang tak berakal lah, orang yang tak berakal lah yang buang sampah di tempat ini. Aku pernah bertemu ke rumah almarhum Pak Midas Jelian. Jadi pas kamu salah, tak cari ke suap belakang rumahnya. Tak sore di situ papan tertulis di papan itu. Doa, ya Allah, tunjukilah orang yang buang sampah di tempat ini ke jalan yang benar. Itu ya. Jadi di rumah Pak Midas, kok ada buat belakang tu. Deh Pak Midas, lah macam-macam nanti buat. Indah aja je indah. Dilarang buang sampah di nyeletak je. Ini bukan tempat buang sampah nyeletak je. Buanglah sampah pada tempat nyeletak je. Tapi saja doa tu buat. Ada tak letaknya lah. Malah dia cari dari rumah ada sekali lalu. Lah bawa asoy ke di rumah. Nyocoy. Ya Allah, tunjukilah orang yang buang sampah ketika dia. Nyawa sampah itu pulang balik. Hanya mau pulang balik. Itu kan pengaruh bahasa. Pernah lengan kedua aku dari Bukit Tinggi, marah ke Padang Panjang, Padang Luar, tak cari ke kita ada kayak solong-solong tu. Ada tertulis di tembok tempat buang sampah tu. Ya Allah, miskinkanlah orang yang buang sampah di tempat ini. Itu doa. Pas berhenti di situ, ada pak mau bawa asoy keluar, nyawa tu bawa ke dalam balik. Tanya tu kawan aku. Kau sian nunggu mamu telepon, galak-galaknya. Di bawah dan lihat saja. Ya, tu celik macam mana ya Tuhan. Bila dikabulkan dek Tuhan, kau merasa ya. Apa bawa sampah tu lagi? Kan nampak di dalam hidup banyak bahasa yang bisa dipakai. Mengapa dipilih bahasa dan kasar? Kami itu mengapa dipilih bahasa dan kasar? Cuma kadang-kadang dek segitiga tu tidak stabil. Saya elok tu anak menyapu awak. Kamu apa? Ketika masaji, ketika pasar, kau anak tu, aku betul 1,000 untuk orang jual. Elok yuk, jangan lagi kau jatuh. Pada kadang-kadang itu, kau hendak senyap saja. Kamu apa? Mampak dan langsung saja. Mana itu dijawab karena sajujur tu anak menyapu. Kamu apa? Mampak dan. Itu terkajut saya nak. Jadi bapak ibu sebenarnya hidup kau awak yang menentukan. Kau jadi orang elok atau kau jadi orang buruk. Hendaklah kita berbuat baik, berkata baik, berbahasa baik. Itulah akhlak karimah. Yang ujung-ujungnya kawan awak menjadi banyak. Kalau lawan tu tadi tentu menjarak orang dari awak. Angkat serba itu. Nah kalau awaklah berbahasa baik, bertingkah baik, kawan menjadi banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Hidup awak menjadi murah. 3 hari dirawat di rumah sakitnya. Dia tetok lah 23 topi menjadi. Kau datang ambo iko. Akibatnya apa? 5 mani 2 karung. Roti apa tu sakamar. Nama bawa ketupik saya di kampung Manggin tak berapa banyaknya. Padonan sakit kau. Untuk minum sejak pipet ke sudut bibir. Hanya bawa ketupik sekarang tahan-tahan. Akibatnya apa terjadi? Nan sakit bertambah kuri, nan maunya sakit tambah aku. Bacira buik cucu kau nak maunya sakit. Ada yang kini maunya nak, dah lu maunya yang kini je. Semua banyak orang datang. Itu tergantung kepada orang yang sakit. Ada orang sakit lalai membalik hari dirawat, jangka orang mencari oleh rangi saya tak ingat. Bininya ke bini, kau semua ada. Itu ya bini itu kau. Orang tak ada orang tiba. Orang yang sedang dirawat di mana saja itu juga ujian sesungguhnya orang itu siapa. Ada tak orang macam itu lah. Tentu ditentukan oleh akhlakul karimah. Oleh karena itu Bapak, beribadahlah yang mantap. Beribadahlah yang maksimal kepada Allah. Dan berlaku baiklah kita sesama. Insya Allah segitiga kita akan normal. Dan akhirnya hablum minallah
wa hablum minan nas, kita akan menjadi stabil dan identitas kita sebagai manusia makhluk terbaik akan bisa kita jaga. Jadi Bapak Ibu menyebarang pakai titian, wak menyebarang di waktu pagi. Ceramah awaknya sampai demikian dan kita kini tentu berhenti. Banyak maaf, akhirul kalam, simpul kalani awak dan awak berusaha untuk mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.